Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5811 ternyata bunga-bunga yang gugur itu rela mengikuti aliran air. Pan Qing, bingung, bertanya, mengapa Anda mengatakan itu, putra suci? Lin Bai merenung sejenak dan berkata, ketika Anda kembali, Yang Mulia Pangeran Chen menyebut Chu Tinghan dan Chu Tingsui, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jelas itu bukan tidak disengaja. Pan Qing sedikit mengerutkan kening dan berkata, Chu Tinghan, Chu Tingsui, putri Raja Liang sendiri, putri saat ini. Lin Bai berkata, sangat mungkin Raja Liang akan membawa Chu Tinghan dan Chu Tingsui ke perburuan musim gugur ini. Pan Qing segera mengerti maksud Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen. Raja Liang adalah raja militer terkuat di kerajaan Chu, memimpin banyak tokoh militer yang kuat dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Dia adalah salah satu kandidat terkuat untuk tahta. Jika Raja Liang membawa Chu Tinghan dan Chu Tingsui ke perburuan, itu pasti karena dia bermaksud memilih suami yang cocok untuk mereka. Lin Bai adalah putra suci terkuat di antara putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu saat ini, dan tanpa diragukan lagi akan menjadi sasaran pertimbangan Yang Mulia Pangeran Liang. Jika Lin Bai akhirnya memenangkan hati Pangeran Liang, dan Pangeran Liang meminta dekret pernikahan dari Kaisar Chu kemungkinan besar tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Namun, saat ini, baik Sekte Tiansui maupun Lin Bai berada di bawah komando Pangeran Chen, dan mereka telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kepercayaan Pangeran Chen. Jika Pangeran Liang ikut campur, bahkan jika Lin Bai akhirnya menolak Pangeran Liang, benih keraguan pasti akan tertanam di hati Pangeran Chen, dan kepercayaan yang telah susah payah dibangun di mata Pangeran Chen akan hancur seketika. Ketika Pangeran Chen meninggalkan ibu kota, dia secara khusus menyebutkan Chu Tinghan dan Chu Tingsui kepada Lin Bai, sebagai pengingat agar dia memahami situasi saat ini. Lin Bai memahami maksud tersirat Pangeran Chen, dan pada saat yang sama, Lin Bai sendiri tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Pan Qing mengerutkan kening dan bertanya, jadi, Yang Mulia Pangeran Chen sengaja membawa Chu Tinghan dan Chu Tingsui di depanmu, dan memberitahumu tentang situasi sulit antara keluarga kerajaan dan raja militer saat ini, berharap kau akan mempertimbangkan kembali. Lin Bai berkata, lagi pula, aku sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan. Pan Qing mengangguk dan berkata, aku perlu mengirim pesan ke sekte terlebih dahulu, dan meminta pemimpin sekte dan para tetua lainnya untuk mendiskusikannya sebelum mengambil keputusan. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Lin Bai mengangguk setuju, dan Pan Qing pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Sekitar 3 hari kemudian, Pan Qing memanggil Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya. Pan Qing berkata, sekte telah menjawab, mengatakan bahwa itu terserah kalian. Jika kalian tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan, kalian perlu membuat rencana yang jitu agar tidak menyinggung keluarga kerajaan. Rencana jitu. Ini membuat Lin Bai berada dalam dilema. Metode apa yang bisa ia rancang agar tidak menyinggung keluarga kerajaan sekaligus memungkinkan Lin Bai mundur tanpa cedera? Qiao Mo tiba-tiba tersipu dan berkata dengan suara manis, leluhur, aku pernah membuat perjanjian pernikahan dengan Sein Lin Bai di Sekte Tiansui. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan itu sebagai alasan untuk menolak. Mata Pan Qing berbinar. Ia menatap Qiao Mo dan mengangguk, berkata, itu memang ide yang bagus. Aku akan segera pergi ke istana untuk menemui Kaisar Chu dan menjelaskan alasannya. Setelah mengatakan itu, Pan Qing berbalik untuk pergi. Tetapi setelah melangkah beberapa langkah, ia bertanya lagi, apakah kalian berdua benar-benar? Mendengar ini, wajah cantik Qiao Mo langsung memerah, dan ia buru-buru menjelaskan, ketika aku membuat perjanjian pernikahan dengan kakak Lin Bai, itu karena kakak Lin Bai ingin membantuku merebut kembali Paviliun 100 Kemenangan. Sebenarnya, tidak ada hal lain, tentang kami. Ekspresi Qiao Mo sedikit muram ketika mengucapkan beberapa kata terakhir. Gambar. Sesaat kemudian, Qiao Mo kembali tenang dan berkata, lagi pula, kakak senior Lin Bai juga mengatakan, dia sudah menikah, hanya sementara berpisah dari istrinya. Pan Qing mengangguk sedikit, melirik ekspresi Qiao Mo, dan memperhatikan suasana hati Qin Yao yang murung, segera mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, bunga yang gugur ingin mengikuti air yang mengalir, tetapi air yang mengalir tidak peduli pada bunga yang gugur. Hah! Pan Qing berbalik dan pergi, menghilang ke halaman dalam beberapa langkah. Lin Bai menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, berkata, terima kasih, kakak senior Qiao Mo. Qiao Mo terkekeh, kakak senior Lin Bai, tidak perlu berterima kasih.
Kami hanya mempertimbangkan kepentingan sekte. Cara mereka memanggil memang tidak biasa, Lin Bai memanggil Qiao Mo dan Qin Yao sebagai kakak senior, sementara Qin Yao dan Qiao Mo kadang-kadang memanggil Lin Bai putra suci, dan kadang-kadang kakak senior. Ini terutama karena ketika Lin Bai bergabung dengan sekte, tingkat kultivasinya tidak tinggi, menurut aturan, dia seharusnya menjadi adik junior Qiao Mo dan Qin Yao. Sekarang, tingkat kultivasi Lin Bai telah melampaui Qiao Mo dan Qin Yao, dan dia juga putra suci sekte Tianshui. Oleh karena itu, menurut aturan, mereka seharusnya memanggil Lin Bai sebagai kakak senior atau putra suci. Namun, aturan tetap aturan. Qiao Mo dan Qin Yao banyak membantu Lin Bai ketika dia masuk sekte Tianshui, dan meskipun tingkat kultivasinya sekarang melampaui mereka, Lin Bai masih tidak dapat memanggil mereka adik perempuan. Jadi, mereka hanya bisa saling memanggil dengan cara yang berbeda. Lin Bai memanggil mereka kakak senior, dan mereka memanggil Lin Bai kakak senior atau putra suci. Masing-masing memanggil yang lain dengan cara yang berbeda. Setelah meninggalkan istana sekte Tianshui, Pan Qing langsung pergi ke istana kekaisaran dan bertemu Kaisar Chu di Aula Emas. Keduanya telah berteman lama selama bertahun-tahun, dan mereka bertukar sapa saat bertemu. Kaisar Chu tertawa, "Pan Qing, mari kita jujur. Kau tidak pernah suka datang ke istana emasku, dan kau adalah tipe orang yang hanya berkunjung jika ada alasan. Tentu kau tidak datang ke sini hari ini hanya untuk mengenang masa lalu, kan?" Pan Qing terkekeh dan berkata, "Kaisar Chu memang Kaisar Chu, bijaksana dan perkasa, dengan wawasan yang tajam." Kaisar Chu tersenyum kecut, "Kapan kau belajar menyanjung? Jika kau mempelajarinya 10.000 tahun yang lalu, kau mungkin sudah mencapai kedudukan tinggi." Haha, Pan Qing tersenyum tipis dan berkata, "Lagi pula, 10.000 tahun telah berlalu, cukup untuk mengubah seseorang." Kaisar Chu mengangguk, tidak mempedulikan candaan Pan Qing, dan berkata, "Katakan, apa yang ingin Anda lakukan?" Pan Qing menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, apakah perburuan musim gugur kerajaan akan segera berlangsung?" Kaisar Chu berpikir sejenak dan berkata, "Benar, saya telah mempercayakan masalah ini kepada Pangeran Chen untuk persiapan, seharusnya dimulai sekitar 1 atau 2 bulan lagi." Pan Qing menghela napas, perburuan musim gugur kerajaan awalnya adalah panggung yang disiapkan oleh keluarga kerajaan bagi para talenta muda di kerajaan Chu untuk memamerkan kemampuan mereka. Kaisar Chu mengerutkan bibir dan berkata, "Tidak perlu bertele-tele, kau dan aku sama-sama mengerti, setiap tahun perburuan musim gugur kerajaan adalah bagi para putri dan wanita bangsawan untuk memilih suami ideal mereka." Pan Qing berkata, "Itulah mengapa aku datang." Kaisar Chu sepertinya telah menebak tujuan Pan Qing, dan mengerutkan kening lalu bertanya, "Apa? Sekte Tianshui-mu tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan musim gugur?" "Aku ingat bahwa Sekte Tianshui tidak berpartisipasi dalam perburuan musim gugur selama 10.000 tahun sejak kemundurannya. Sekarang Sekte Tianshui-mu akhirnya menunjukkan beberapa tanda kebangkitan, apakah kau akan melepaskan kesempatan ini?" Pan Qing berkata dengan senyum masam, "Tidak, tidak, tidak, Sekte Tianshui tentu saja bersedia berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan ini, tetapi ada satu orang yang tidak ingin berpartisipasi." Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening, sudah menebak siapa orang itu, dan berkata, "Mengapa Lin Bai tidak ingin berpartisipasi?" Bab 5812 Lin Bai harus berpartisipasi. Mengapa Lin Bai tidak mau ikut serta? Ketika Pan Qing menyebutkan seseorang yang tidak mau ikut serta, Kaisar Chu langsung menduga itu adalah Lin Bai. Pan Qing tersenyum getir, "Yang mulia, Anda tidak tahu bahwa putra suci Lin Bai sudah bertunangan dengan Qiao Mo, murid sekte Tianshui saya. Bagaimana dia bisa ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan?" Kaisar Chu sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Benarkah begitu?" Pan Qing buru-buru mengangguk, "Tentu saja." Kaisar Chu berkata dengan kesal, "Aku tidak bertanya padamu." Pan Qing menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, di aula yang kosong dan sunyi, sesosok yang sepenuhnya menyatu dengan kegelapan muncul begitu saja. Dia berdiri di dalam bayangan, sosok dan wajahnya hampir tak terlihat. Pan Qing tahu bahwa itu adalah bayangan di samping Kaisar Chu. Kaisar Chu duduk tegak di aula emas. Tampaknya hanya Kaisar Chu yang ada di sana, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa aula emas ini hampir merupakan tempat paling berbahaya di seluruh ibu kota Chu. Tidak hanya ada susunan sihir yang kuat yang melindungi aula emas, tetapi juga banyak tokoh kuat yang ditempatkan di balik bayangan. Bahkan seorang kultivator buah dao primordial yang mencoba memasuki aula emas akan langsung berubah menjadi abu. Sosok itu muncul dan dengan hormat melaporkan,
Yang Mulia, memang demikian adanya. Namun, menurut berita dari Sekte Tianshui, pertunangan antara Lin Bai dan Qiao Mo terjadi karena Paviliun 100 Kemenangan menolak membayar poin kontribusi Lin Bai. Lin Bai terpaksa bertunangan dengan Qiao Mo untuk membantunya merebut kembali Paviliun 100 Kemenangan dan mendapatkan poin kontribusi. Kaisar Chu mengangguk dan melambaikan tangannya, dan sosok itu menghilang dari aula emas. Segera setelah itu, Kaisar Chu berkata kepada Pan Qing, karena pertunangan itu hanyalah transaksi, maka batalkanlah. Sempurna, Anda sekarang adalah Patriark Sekte Tianshui. Setelah Anda kembali, Anda akan mengumumkan kepada dunia atas nama Sekte Tianshui bahwa pertunangan antara Lin Bai dan Qiao Mo telah dibatalkan. Pan Qing mendesah dalam hati. Meskipun Kaisar Chu duduk di aula emas sepanjang hari, ia sangat mengenal seluruh wilayah kerajaan Chu dan 5 keluarga serta 7 sekte. Jika ia mau, ia bisa mengetahui semua yang terjadi di dalam 5 keluarga dan 7 sekte. Mengenai pertunangan antara Lin Bai dan Qiao Mo, Kaisar Chu hanya mengucapkan satu kalimat, dan dalam sekejap, ia telah menyelidiki seluruh masalah tersebut secara menyeluruh. Sekarang, Kaisar Chu bahkan telah memerintahkan Pan Qing untuk langsung turun tangan dan membatalkan pertunangan antara Qiao Mo dan Lin Bai, sehingga Lin Bai dapat berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Wajah Pan Qing dipenuhi kepahitan saat ia menangkupkan tangannya dan berkata, tapi Lin Bai sudah menikah. Ekspresi Kaisar Chu berubah tidak senang, dan ia berkata, Pan Qing, sejak kapan kau mulai bicara omong kosong? Kau baru saja mengatakan bahwa Lin Bai dan Qiao Mo hanya bertunangan, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi mereka sudah menikah? Pan Qing buru-buru menjelaskan, bukannya Lin Bai dan Qiao Mo sudah menikah, tetapi Lin Bai sudah menikah sebelum datang ke alam iblis. Hanya saja, karena suatu alasan, dia dan istrinya sementara berpisah. Yang Mulia, Lin Bai bukanlah prajurit alam iblis, Anda seharusnya tahu itu, bukan? Kaisar Chu mengangguk dan berkata, saya tahu, dia berasal dari dunia di alam bawah yang disebut benua kuno liar. Pan Qing berkata, Lin Bai sudah menikah di benua kuno liar. Kaisar Chu tersenyum dingin dan berkata, Pan Qing, apakah kau pikir aku akan percaya apa yang kau katakan? Mata Pan Qing melebar, dan dia bertanya, mengapa Yang Mulia tidak percaya padaku? Petik 2. Kaisar Chu berkata, kau pertama mengatakan bahwa Lin Bai dan Qiao Mo bertunangan, lalu kau mengatakan bahwa Lin Bai sudah menikah. Jika dia sudah menikah, mengapa dia masih bertunangan? Pan Qing, aku tahu maksudmu. Kau tidak ingin Lin Bai ikut serta dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan, bukan? Pan Qing mengangguk sambil tersenyum masam dan berkata, Sekte Tianshui dapat mengirimkan seniman bela diri lain untuk berpartisipasi, seperti Bai Yifei, Li Juenian, Yi Zian, dan lainnya. Mereka semua telah menerima kabar tersebut dan akan tiba di ibu kota sebelum perburuan musim gugur. Wajah Kaisar Chu berubah muram karena ketidakpuasan. Ia berkata, Bai Yifei, Li Juenian, Yi Zian, dan yang lainnya dianggap jenius di Sekte Tianshui-mu, tetapi di wilayah kerajaan Chu, mereka tampak biasa-biasa saja. Ia menambahkan dengan dingin, Pan Qing, sejujurnya, dari semua murid Sekte Tianshui-mu, selain Lin Bai, aku tidak menganggap serius siapapun. Pan Qing merasakan rasa pahit di mulutnya. Dari nada bicara Kaisar Chu, sepertinya ia telah memutuskan bahwa Lin Bai harus ikut serta. Detik berikutnya, wajah Kaisar Chu tampak serius, dan nadanya tegas. Ia berkata, Pan Qing, tidak perlu berkata lebih banyak. Aku secara khusus meminta Lin Bai untuk ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan 2 bulan lagi. Dia tidak punya pilihan selain datang. Jika dia tidak datang, Sekte Tianshui-mu akan merasakan murkaku. Mendengar ini, wajah Pan Qing pucat pasi karena ketakutan, hatinya dipenuhi rasa tak berdaya. Dia sudah menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan membuat Kaisar Chu marah. Mengingat semua yang telah terjadi pada Sekte Tianshui baru-baru ini. Setelah Lin Bai menjadi putra suci, atas desakan Lin Bai, Sekte Tianshui berpartisipasi dalam perebutan suksesi lebih awal dan tunduk kepada Pangeran Chen. Karena Lin Bai telah berulang kali membantu Kaisar Chu dan Pangeran Chen menyelesaikan kesulitan mereka di ibu kota, Kaisar Chu akhirnya setuju untuk berhenti menekan Sekte Tianshui. Tanpa penindasan dari keluarga kerajaan, Sekte Tianshui memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tetapi sekarang, karena perburuan musim gugur keluarga kerajaan, jika mereka memprovokasi Kaisar Chu atas masalah ini, semua upaya Sekte Tianshui sebelumnya akan sia-sia. Namun, Lin Bai juga mengatakan bahwa berpartisipasi dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan akan sangat merugikan Sekte Tianshui.
Jika Lin Bai berpartisipasi dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan dan mendapatkan dukungan Pangeran Liang, dan Kaisar Chu mengabulkan permintaannya untuk menikah, bukankah Lin Bai akan bergabung dengan pasukan Pangeran Liang? Kalau begitu, bukankah usaha Sekte Tianshui dengan Pangeran Chen juga akan sia-sia? Pan Qing menggelengkan kepalanya dan menghela napas pahit, merasa bahwa ibu kota terlalu rumit. Pada saat yang sama, dia juga sangat senang bahwa pilihannya saat itu benar. Lebih baik kembali dengan jujur ke Sekte Tianshui dan menjadi leluhur tertutup daripada memegang jabatan resmi di ibu kota. Pan Qing merasa tak berdaya, meninggalkan Aula Emas dan kembali ke istana Sekte Tianshui. Dia menceritakan kepada Lin Bai dan Qiao Mo apa yang terjadi di Aula Emas. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apakah Kaisar Chu benar-benar mengatakan itu? Pan Qing berkata, sepertinya Kaisar Chu benar-benar ingin merekrutmu ke dalam keluarga kerajaan. Selama kau berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan, dia pasti akan menikahkanmu di depan umum. Jika Kaisar Chu menikahkanmu di depan umum dan kau tidak setuju, itu tidak menghormati keluarga kerajaan. Jika keluarga kerajaan membalas dendam nanti, kita tidak akan mampu menahannya. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia menarik napas dalam-dalam. Qiao Mo tampak khawatir dan berkata, bagaimana jika kakak Lin Bai ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan tetapi terus berbuat curang dan tidak berkompetisi untuk mendapatkan peringkat, hanya sekadar ikut serta? Apakah itu bisa diterima? Pan Qing tersenyum getir, mungkin dulu bisa, tetapi tidak sekarang. Qiao Mo bertanya, mengapa? Pan Qing melirik Lin Bai dan terkekeh, jika Lin Bai tidak pernah ke ibu kota, dia bisa saja berpura-pura gila dan tidak menunjukkan kekuatannya selama perburuan musim gugur. Tetapi sekarang, Lin Bai bertarung 9 lawan 1 di Istana Angin dan Salju, mengalahkan gabungan kekuatan 9 putra suci dan putri suci seorang diri. Petik 2. Dan dalam pertempuran di Jalan Aki, dia seorang diri membunuh 11 seniman bela diri tingkat buah Dao Tai yang setara dan menangkap iblis pengamat bulan. Tindakan Lin Bai di ibu kota telah menyebar ke seluruh kerajaan Chu. Semua orang tahu bahwa Lin Bai adalah putra suci terkuat di antara 5 keluarga dan 7 sekte. Reputasinya begitu hebat sehingga bahkan jika Lin Bai ingin berpura-pura bodoh sekarang, sudah terlambat. Pan Qing menghela napas getir. Lin Bai menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, kita harus memikirkan cara lain, kita tidak bisa pergi ke perburuan musim gugur keluarga kerajaan. Bab 5813 situasinya genting. Aku harus memikirkan cara lain, cara untuk menghindari ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan. Lin Bai bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Tiba-tiba, sebuah inspirasi muncul, dan dia berkata, bagaimana kalau aku mengatakan aku perlu mengasingkan diri untuk menembus tingkat kultivasiku, atau untuk menyembuhkan lukaku? Qiao Mo mengangguk gembira, berkata, kurasa itu alasan yang bagus. Pan Qing menggelengkan kepalanya, berkata, putra suci Lin Bai baru saja menembus ke alam buah Dao Tai. Jika dia mengatakan dia mengasingkan diri untuk menembus tingkat kultivasinya sekarang, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Qin Yao berkata, bagaimana jika dia mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya? Kakak senior Lin Bai telah bertemu musuh berkali-kali di ibu kota baru-baru ini, dan dia mengalami beberapa luka. Jika dia mengatakan dia menyembuhkan lukanya, orang-orang seharusnya mempercayainya. Pan Qing tersenyum masam, berkata, terakhir kali dia pergi ke Aula Emas untuk bertemu Kaisar Chu, Lin Bai penuh energi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti terluka parah. Lin Bai mengerutkan kening dalam hati, menepuk dahinya, dan tampak tak berdaya. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya keluarga kerajaan harus membuat Lin Bai berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Terlebih lagi, Lin Bai memiliki perasaan kuat bahwa dialah protagonis dari perburuan musim gugur kerajaan ini, sementara talenta muda lainnya hanyalah karakter pendukung. Seolah-olah perburuan musim gugur kerajaan ini dirancang khusus untuknya. Semakin demikian, semakin Lin Bai tidak ingin berpartisipasi. Dia memiliki perasaan kuat bahwa perburuan musim gugur kerajaan ini adalah jebakan yang dipasang oleh keluarga kerajaan untuknya. Satu-satunya mangsa sebenarnya dalam perburuan musim gugur kerajaan ini adalah Lin Bai. Pan Qing berkata, masih ada 2 bulan lagi sampai perburuan musim gugur kerajaan. Mari kita berdiskusi. Jika kita dapat menemukan solusi dalam 2 bulan, maka kita akan membiarkannya saja. Jika tidak, maka putra suci Lin Bai tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Lin Bai, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan yang lainnya mengangguk setuju. Setelah itu, untuk waktu yang lama,
semua orang berdiskusi dan mempertimbangkan langkah-langkah penanggulangan. Lebih dari setengah bulan berlalu begitu cepat, tetapi mereka masih belum menemukan solusi apapun. Pada hari itu, Lin Bai menerima undangan dari Chen Yule, yang mengundangnya ke sebuah jamuan makan di paviliun abadi. Lin Bai, yang merasa bosan di istana Sekte Tianshui, mengajak Yao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, dan beberapa lainnya ke jamuan makan tersebut. Tidak hanya Lin Bai dan kelompok murid Sekte Tianshui-nya yang hadir, tetapi juga kakak beradik Lu Qingjun dan Lu Lingjun. Selain itu, Meng Qinxian, Yi Heze, Ni Sang, dan lainnya juga membawa beberapa anak ajaib yang luar biasa dari sekte mereka ke jamuan makan tersebut. Di jamuan makan, Lin Bai duduk di kursinya, tampak murung, minum sendirian. Ia sesekali mendengar tawa dan obrolan Chen Yule dan Meng Qinxian, tetapi ia tetap diam. Setelah beberapa saat, Meng Qinxian memperhatikan ekspresi Lin Bai yang tidak biasa dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lin, ada apa hari ini? Mengapa kau begitu murung?" Chen Yule meletakkan cangkir anggurnya, menatap Lin Bai sambil tersenyum, dan berkata, "Tidak sulit ditebak. Kakak Lin khawatir tentang perburuan musim gugur keluarga kerajaan." Lin Bai tersenyum kecut, "Kakak Chen, apakah kau mempermainkanku?" Chen Yule tertawa, "Kakak Lin, bagaimana mungkin aku mempermainkanmu? Kau adalah buruan terbesar dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan ini. Dengan kata lain, perburuan musim gugur keluarga kerajaan ini khusus disiapkan untukmu. Kehormatan seperti itu, orang lain pasti ingin memilikinya." Lin Bai tertawa, "Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu, apakah kau bersedia?" Ekspresi Chen Yule sedikit berubah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, tidak, situasi di ibu kota saat ini kacau. Para tetua keluarga Chen telah mengirim pesan bahwa kita harus berhati-hati. Bahkan jika kita berpartisipasi dalam perburuan musim gugur keluarga kerajaan, kita tidak boleh terlalu mencolok. Gambar. Lagi pula, mangsa perburuan musim gugur kerajaan ini adalah kau, bukan aku." Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Bahkan keluarga Chen pun bisa melihat bahwa perburuan musim gugur kerajaan ini penuh dengan intrik dan kekacauan. Semua orang berpikir bahwa berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan, tampil baik, dan mendapatkan dukungan keluarga kerajaan untuk menikahi seorang putri adalah hal yang luar biasa. Tetapi bagi kelima keluarga dan 7 sekte, itu tidak sesederhana itu. Menikahi seorang putri atau putri daerah berarti memilih pihak. Meng Qinxian mengerutkan kening dan bertanya, "Saudara Chen, Saudara Lin, apa yang kalian bicarakan? Kami tidak mengerti sepatah kata pun yang kalian ucapkan." Yi Heze mengerutkan kening dan berkata, "Aku pernah mendengar tentang perburuan musim gugur kerajaan. Tampaknya itu adalah panggung bagi keluarga kerajaan untuk memamerkan bakat-bakat muda di wilayah kerajaan Chu. Jika seseorang luar biasa, keluarga kerajaan bahkan bersedia merekrut mereka sebagai menantu." Nisang berkata, "Aku telah melihat banyak keluarga dan sekte di ibu kota sangat antusias tentang hal ini, semuanya ingin mencoba keberuntungan mereka. Mengapa kakak Lin dan kakak Chen ragu-ragu?" Lu Qingjun tersenyum dan berkata, "Ya, kakak Lin dan kakak Chen adalah talenta muda paling menonjol di antara 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu. Mengapa kalian berdua tidak menunjukkan kemampuan kalian di perburuan kerajaan? Kalian tidak hanya dapat memenangkan hati para wanita cantik, tetapi kalian juga dapat menjadi terkenal sepanjang masa. Mengapa tidak?" Meng Qinxian, Ni Sang, Lu Qingjun, dan Yi Heze bukanlah ahli bela diri di wilayah kerajaan Chu, dan mereka tidak menyadari implikasi dari hal ini. Chen Yule tersenyum dan berkata, "Jika sesederhana yang Anda katakan, itu akan sangat bagus." Lu Qingjun mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu, kakak Chen? Mungkinkah ada cerita tersembunyi di balik perburuan musim gugur kerajaan ini?" Chen Yule berkata dengan suara rendah, "Izinkan saya menjelaskan. Perburuan musim gugur kerajaan memang merupakan cara keluarga kerajaan untuk memilih menantu laki-laki. Saat ini, satu-satunya putri dan putri daerah yang memenuhi syarat di keluarga kerajaan adalah Putri Wanyu, Putri Xiangxian, dan Putri Miao Feng. Di antara putri daerah, hanya Chu Tinghan dan Chu Tingsui yang masih belum menikah. Petik 2. Dengan kata lain, perburuan musim gugur kerajaan ini adalah untuk memilih menantu bagi kelima putri ini. Putri dan putri daerah lainnya hanya ada untuk menemani mereka. Kelima putri ini adalah tokoh utamanya. Di antara mereka, Pangeran Wanyu baru-baru ini dihukum kurungan dan diperkirakan dia tidak akan bisa keluar selama beberapa dekade. Jadi yang tersisa adalah Putri Miao Feng, Putri Xiangxian, dan Putri daerah Chu Tinghan dan Putri daerah Chu Tingsui.
Keempat putri daerah ini sangat menarik. Chen Yule berhenti di sini. Meng Qinxian, dengan semangat tinggi dan sangat ingin tahu tentang rahasia keluarga kerajaan Chu, buru-buru mendesak, "Saudara Chen, jangan bertele-tele dan katakan saja padaku." Chen Yule tersenyum dan melanjutkan, Putri Miao Feng dan Putri Xiangxian sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Pangeran Ketiga, Putri Chu Tinghan dan Chu Tingsui adalah putri dari raja-raja militer terkuat di Chu. Yi Heze mengerutkan kening dan bertanya, tapi apa hubungannya ini dengan partisipasimu dalam perburuan musim gugur kerajaan? Chen Yule tertawa, Saudara Yi, apakah kau tidak mengerti? Putri Miao Feng dan Putri Xiangxian termasuk dalam kubu Pangeran Ketiga, sementara Chu Tinghan dan Chu Tingsui termasuk dalam kubu Raja Liang. Kedua putri ini, bersama dengan Yang Mulia Pangeran Chen, adalah pesaing kuat untuk tahta. Dan di antara semua putri, Yang Mulia Pangeran Chen tidak memiliki hubungan dekat, kecuali dengan satu, putri ke-19, yang diasingkan dari ibu kota bersama Yang Mulia Pangeran Chen 1000 tahun yang lalu. Putri ke-19 tidak lain adalah Chu Si, pemimpin sekte Tianshui saat ini. Bab 5814 Rencana Meng Qinxian. Lu Qingjun, Meng Qinxian, Yi Heze, dan Ni Sang mendengarkan dengan linglung. Chen Yule tersenyum dan berkata, apakah kalian semua mengerti sekarang? Apakah kalian tahu mengapa Kakak Lin begitu khawatir? Yi Heze tersenyum tipis dan berkata, jika Kakak Lin ikut serta dalam perburuan kerajaan, maka kemungkinan besar dia akan menikahi Putri Miao Feng, Putri Xiangxian, Putri Chu Tinghan, dan Putri Chu Tingsui. Lu Qingjun berkata, jika Kakak Lin menikahi Putri Miao Feng dan Putri Xiangxian, itu berarti dia akan bergabung dengan kubu Pangeran Ketiga. Nisang tertawa dan berkata, jika Kakak Lin menikahi Chu Tinghan dan Chu Tingsui, maka dia akan bergabung dengan kubu Pangeran Liang. Chen Yule bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, kedua orang ini adalah kandidat yang paling menguntungkan untuk tahta bersama Yang Mulia Pangeran Chen. Tetapi Yang Mulia Pangeran Chen tidak memiliki putri dekat yang menghadiri perburuan musim gugur kerajaan. Yi Heze tertawa. Namun Kakak Lin kebetulan adalah salah satu orang Yang Mulia Pangeran Chen. Meng Qinxian, yang pikirannya selalu tampak selangkah di belakang orang lain saat berpikir, akhirnya mengerti dan berkata, Saudara Lin, aku mengerti situasimu sekarang. Nisang berkata, kalau begitu Saudara Lin, mengapa kau tidak mencari alasan untuk tidak ikut serta? Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga tidak akan berhasil, karena meskipun perburuan musim gugur kerajaan ini secara lahiriah merupakan undangan bagi talenta muda di wilayah kerajaan Chu, semua orang dapat melihat bahwa itu secara khusus disiapkan untuk Saudara Lin. Saudara Lin adalah mangsa terbesar dalam perburuan musim gugur kerajaan. Kata Meng Qinxian, hubungan Saudara Lin dengan Yang Mulia Pangeran Ketiga sangat tegang sehingga bahkan jika Yang Mulia setuju untuk membiarkan Putri Miao Feng atau Putri Xiangxian menikah dengannya, Saudara Lin tidak akan tunduk kepada Yang Mulia. Chen Yule dengan tegas menjawab, Yang Mulia Pangeran Ketiga tidak menginginkan Saudara Lin, dia hanya ingin menabur perselisihan antara Saudara Lin dan Pangeran Chen. Yi Heze dan Lu Qingjun sama-sama mengangguk sedikit. Jika Lin Bai benar-benar menikahi Putri Xiangxian atau Putri Miao Feng, terlepas dari apakah Kakak Lin telah tunduk kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga, Pangeran Chen pasti akan menganggap bahwa Lin Bai telah tunduk. Dan karena Lin Bai adalah putra suci Sekte Tianshui, ketundukannya kepada Pangeran Ketiga berarti Sekte Tianshui juga akan tunduk kepada Pangeran Ketiga. Inilah kesulitan sebenarnya. Mendengar ini, suasana langsung membeku. Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan untuk Lin Bai. Adik perempuan Lu Qingjun, Lu Linjun, bertanya dengan penasaran, tidak bisakah kita mencari alasan untuk tidak ikut serta? Misalnya, apakah Sein Lin Bai sudah bertunangan? Apakah Sein Lin Bai sedang mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya? Apakah Sein Lin Bai sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi? Cari saja alasan apapun untuk tidak ikut serta, kan? Qiao Mo menggelengkan kepalanya dan menghela napas, tidak, kami telah memikirkan semua metode ini, tetapi tidak satu pun yang dapat sepenuhnya diterapkan. Qin Yao berkata, seperti yang dikatakan Saint Chen Yule, mangsa terbesar dalam perburuan musim gugur kerajaan ini adalah Kakak Lin Bai. Jika Kakak Lin Bai tidak ikut serta, lalu apa gunanya perburuan musim gugur kerajaan ini? Jadi keluarga kerajaan pasti akan mencoba segala cara untuk membuat Kakak Lin Bai ikut serta. Tiba-tiba pada saat ini, mata Meng Qinxian berbinar, dan dia berkata, aku punya ide. Lin Bai mendesak, ide apa? Semua orang menatap Meng Qinxian,
tetapi kemudian dia tiba-tiba merasa takut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lebih baik aku tidak mengatakannya. Lin Bai bertanya, Kakak Meng, katakan saja apa yang kau pikirkan. Mungkin itu akan berguna. Yi Heze juga berkata, Kakak Meng, beritahu kami apa yang kau pikirkan. Meng Qinxian tersenyum canggung, ide ini agak licik. Lebih baik aku tidak mengatakannya. Chen Yule tertawa, Kakak Meng, katakan saja apa yang kau pikirkan. Wajah Meng Qinxian menunjukkan ekspresi licik, dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, bukankah kau baru saja bertempur hebat dengan sisa-sisa Istana Iblis 9 meter dan membunuh begitu banyak anggota mereka yang kuat? Gambar. Kita akan menyamar sebagai tokoh-tokoh kuat dari Istana Iblis 9 meter, membalas dendam pada kakak Lin, lalu menggelar pertempuran di ibu kota, membuatnya terluka parah. Kalau begitu kakak Lin tidak akan bisa ikut serta dalam perburuan musim gugur kerajaan. Mendengar ini, mata semua orang berbinar-binar. Chen Yule tertawa, itu ide yang cukup licik. Lin Bai berkata dengan suara berat, aku rasa itu ide yang bagus. Aku pernah bertemu Kaisar Chu sebelumnya, dan dia tahu aku tidak terluka. Tapi jika Istana Iblis 9 meter datang untuk membalas dendam dan melukaiku, itu sangat mungkin terjadi. Chen Yule berkata dengan sangat terkejut, Kakak Lin, apakah kau benar-benar berencana melakukan ini? Lin Bai tersenyum getir, situasinya sudah sampai pada titik ini. Kakak Chen, apakah kau punya ide yang lebih baik? Tolong bantu aku dengan permintaan kecil ini. Luka parah. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua orang yang hadir. Yi Heze, Lu Qingjun, dan yang lainnya semua tersenyum getir. Nisang berkata, ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti ini. Lu Qingjun tersenyum dan berkata, karena kakak Lin sudah berbicara, dan dia benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam perburuan musim gugur, aku bisa membantu dengan bantuan kecil ini. Yi Heze mengangguk, karena semua orang bersedia berkontribusi, aku juga bisa membantu. Meng Qinxian sangat gembira dan buru-buru berkata, baiklah, mari kita rencanakan langkah-langkahnya. Setelah jamuan makan kita, ketika kakak Lin kembali ke istana Sekte Tianshui, dia tiba-tiba akan ingin buang air kecil dan pergi ke gang gelap untuk buang air. Petik 2. Kemudian kita akan memanfaatkan situasi tersebut dan melancarkan serangan mendadak dari belakang, membuat kakak Lin lengah. Setelah 3 atau 5 ronde, kakak Lin akan dikalahkan dan jatuh ke tanah. Saat itu juga, Nona Qiaomo dan Nona Qin Yao akan datang membantu kita, mengusir kita kembali, dan membawa Lin Bai yang terluka parah dan tidak sadarkan diri kembali ke istana Sekte Tianshui. Bagaimana menurutmu rencana ini? Meng Qinxian bersemangat, seolah-olah dia akhirnya menemukan sedikit kesenangan di hari-harinya yang membosankan. Chen Yule tersenyum kecut, rencana yang bagus. Nisang tertawa, sempurna. Hahaha. Yi Heze tertawa, pertunjukan yang luar biasa. Betapa cantiknya menyelamatkan sang pahlawan. Lu Qingjun tertawa, Saudara Meng, kau benar-benar jenius. Meng Qinxian terkekeh dan berkata, jika semua orang tidak keberatan, saya ingin memimpin rencana ini. Semua orang tertawa, baiklah. Meng Qinxian tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, semuanya bersiaplah. Perjamuan akan berakhir dalam 2 jam, dan kemudian kita akan memulai operasi kita. Lin Bai memegang cangkir anggurnya, mendengarkan Meng Qinxia secara bertahap menyempurnakan rencana tersebut. Meskipun Qiaomo dan Qin Yao merasa rencana itu agak absurd, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Semuanya sudah siap. 2 jam kemudian, awan gelap menutupi bulan, dan tengah malam, ibu kota masih terang benderang. Lin Bai, sedikit mabuk, berjalan keluar dari paviliun abadi bersama Qiaomo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu, menuju Sekte Tianshui. Saat mereka melewati gang sempit, Lin Bai tersenyum kecut dan bergumam pada dirinya sendiri, aku akan memilih tempat ini. Kemudian, Lin Bai berkata kepada Qiaomo dan Qin Yao, aku akan buang air kecil. Kalian berdua tunggu aku di sini. Dengan itu, Lin Bai berjalan ke gang gelap tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Qiaomo dan Qin Yao sedikit muram, mereka tahu rencana itu telah dimulai. Bab 5815 Pertunjukan yang bagus. Langit mendung, menutupi bulan. Ibu kota bersinar terang dengan lampu-lampu. Bahkan di tengah gemerlap lampu kota, sudut-sudut gelap tetap tak tersentuh cahaya. Lin Bai yang kini mabuk berjalan menuju salah satu sudut gelap itu, lalu berhenti, menghadap sebuah dinding. Tiba-tiba, beberapa suara mendesing menyapu lorong itu. Lin Bai,
yang tenggelam dalam pikirannya, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok buram berdiri di kedua sisi atap. Dalam cahaya bulan yang redup, wajah dan sosok mereka tidak jelas, hanya 3 dari mereka yang memegang pedang berkilauan, sementara 2 lainnya memiliki aura yang sangat kuat, tinju dan telapak tangan mereka seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. "Apakah kau Lin Bai?" tanya salah satu sosok kekar itu, menunjuk ke arah Lin Bai. "Siapa kau?" jawab Lin Bai dengan tenang. Sosok kekar itu mencibir, berkata, "Kau tidak perlu tahu namaku. Ketika kita sampai di Istana Raja Neraka, dia akan memberitahumu." Ia melanjutkan dengan seringai lain, "Kau hanya perlu ingat, menentang Istana Iblis 9 Neterku berarti mati. Bunuh dia." Sosok kekar itu meraung. 3 pendekar pedang di sampingnya langsung melompat ke depan, kecepatan mereka seperti bintang jatuh yang melesat di langit. 2 pendekar pedang menyerang Lin Bai dari kiri dan kanan, dan Lin Bai buru-buru menghunus pedang iblisnya untuk melawan mereka. Tetapi tepat ketika Lin Bai memblokir kedua pendekar pedang itu, pendekar pedang ketiga muncul di belakangnya, menusukkan pedang tajam. Asteris Dek. Asteris darah berceceran. Pedang itu menembus bahu Lin Bai. Wajah Lin Bai memucat dengan cepat, dan ia buru-buru mundur, mencoba melarikan diri dari gang. Tetapi sosok kekar itu dan seorang pendekar lainnya dengan cepat terbang mendekat, satu menggunakan teknik tinju dan yang lainnya teknik telapak tangan untuk memblokir Lin Bai. "Kalau begitu ayo." Wajah Lin Bai mengeras, dan 4 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya, menyerang ke-4 orang di depannya dan memaksa mereka mundur. Keributan pertempuran 6 orang itu segera bergema di seluruh gang. Rumah-rumah di kedua sisi langsung runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Pertempuran itu dengan cepat menarik perhatian para pendekar bela diri lainnya. Apa yang terjadi? Mengapa seseorang kembali beraksi di ibu kota? Ibu kota semakin tidak aman akhir-akhir ini. Banyak pendekar bela diri yang datang ke tempat pertempuran tercengang ketika mereka melihat Lin Bai menghadapi kepungan 5 orang berpakaian hitam. Lin Bai lagi. Itu Lin Bai, putra suci Sekte Tianshui. Mengapa dia diserang? Banyak pendekar bela diri menatap tak percaya. Sosok kekar itu, melihat semakin banyak pendekar bela diri di sekitarnya, meraung, "Istana Iblis 9 Neter ada di sini. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah dari sini." Raungan ini membuat banyak penonton pucat pasi karena ketakutan, dan mereka buru-buru mundur. Jadi mereka sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Lari, orang-orang ini pembunuh kejam. Putra suci Lin Bai telah menentang Istana Iblis 9 Neter di setiap kesempatan akhir-akhir ini. Dia kemungkinan besar menghadapi pembalasan mereka. Para prajurit di sekitarnya segera mundur, menyadari keseluruhan cerita. Lin Bai, yang memegang 4 pedang terbang dan 1 pedang iblis, terlibat dalam pertempuran sengit dengan kelima orang itu, menciptakan tontonan yang mengguncang bumi. Untuk sesaat, pertempuran itu buntu. Setelah pertarungan sengit, sosok kekar itu buru-buru mengirimkan suaranya, "Saudara Lin, waktu hampir habis. Jika ini terus berlanjut, divisi Zhaoxing akan datang." Seorang pendekar pedang yang memegang pedang tajam juga mengirimkan suaranya, "Saudara Lin, beri kami celah, dan kami akan mengakhiri ini dengan cepat." Gambar. Oh, oh, Lin Bai akhirnya menyadari apa yang terjadi, senyum muncul di bibirnya. Dia sengaja melepaskan 4 pedang terbang dan pedang iblis, membuka celah. Seketika, ketiga kultivator pedang, sosok kekar itu, dan orang terakhir menyerang Lin Bai dengan ganas, membuatnya terlempar dan menabrak sebuah rumah, menghancurkannya berkeping-keping. Lin Bai, terbaring di reruntuhan, tidak terluka. Tepat ketika dia hendak bangun, Meng Qinxian mengirimkan pesan, "Jangan bangun, berbaring saja." Lin Bai mengerti, wajahnya pucat saat dia jatuh ke reruntuhan. Sosok kekar itu meraung ganas, "Aku, Lin Bai, adalah musuh bebuyutan Istana Iblis 9 Netermu." Sosok kekar itu melihat Qiao Mo dan Qin Yao telah tiba di kejauhan dan segera mencibir, "Kau mungkin tidak punya kesempatan itu. Mati." Qiao Mo dan Qin Yao tiba dengan pedang mereka, kedua wanita itu menusukkan pedang mereka ke sosok kekar itu sambil berteriak, "Jangan sakiti putra suci." Sosok kekar itu terdesak mundur oleh ilmu pedang tajam kedua wanita itu. Fang Yuansu dan Ye Guyu juga tiba. Sosok kekar itu mendengus dingin, Kau sudah pergi jauh hari ini, Lin Bai. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ayo pergi." Dengan itu, sosok kekar itu, bersama dengan 3 kultivator pedang dan seniman bela diri lainnya, berbalik dan melompat ke dalam kegelapan, menghilang dengan cepat di kejauhan. Melihat mereka pergi, Qiao Mo dan Qin Yao tidak mengejar mereka, tetapi malah tetap dekat dengan Lin Bai. Lin Bai bertanya, "Bagaimana hasilnya?"
Qiao Mo melihat sekeliling dan berkata, sepertinya berhasil dengan baik. Banyak seniman bela diri di sini menyaksikan adegan ini. Menjelang fajar besok, berita tentang pembalasanmu oleh sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter kemungkinan akan menyebar ke seluruh ibu kota. Lin Bai tersenyum dan berkata, metode kakak Meng cukup efektif. Mata Qin Yao berkilat, dan dia berseru, Tuan Zumo telah membawa seniman bela diri dari divisi Zhaoxing. Ekspresi Lin Bai sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, aku akan pura-pura mati. Kalian yang urus. Qiao Mo dan Qin Yao mengangguk dan berkata, baik. Lalu, kepala Lin Bai terkulai ke samping, ambruk ke pelukan Qiao Mo. Dia menyalurkan kekuatan kultivasinya, melemahkan auranya, wajahnya pucat pasi, seolah-olah dia terluka parah dan mendekati akhir hayatnya. Hosha! Beberapa sosok dengan cepat menerobos udara, muncul di jalan. Pemimpinnya tak lain adalah Zumo, komandan divisi Zhaoxing. Setelah tiba di jalan, Zumo segera memerintahkan prajurit divisi Zhaoxing untuk menutup seluruh area. Menyadari kehadiran Lin Bai dan Qiao Mo, dia buru-buru mendekat dan bertanya, Nona Qiao Mo, Nona Qin Yao, apa yang terjadi di sini? Qiao Mo memeluk Lin Bai erat-erat, wajah cantiknya memerah, matanya dipenuhi amarah saat dia berkata kepada Zumo, Tuan Zumo, putra suci Sekte Air Surgawi kita telah melayani keluarga kekaisaran ibu kota dengan kesetiaan tertinggi, namun hari ini dia menghadapi pembalasan dari sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Saya memohon kepada Tuan Zumo untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Apa? Zumo tercengang. Dia benar-benar terkejut. Beraninya sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter membalas dendam pada Lin Bai. Zumo bertanya, bagaimana luka Tuan Serigala? Qiao Mo, matanya merah karena menangis, tidak menjawab. Qin Yao berkata dingin, jika kita tidak tiba tepat waktu, putra suci kemungkinan akan mengalami akhir yang tragis. Qiao Mo mengangkat Lin Bai dan pergi, sambil berkata, aku perlu membawa putra suci kembali untuk disembuhkan. Serahkan urusan di sini kepada Tuan Zumo. Setelah mengatakan itu, di bawah pengawalan Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan Ye Guyu, Lin Bai berhasil kembali ke istana Sekte Tianshui. Di sepanjang jalan, banyak pendekar melihat Lin Bai pingsan dan hampir tidak bernapas, seolah-olah dia akan segera mati. Qiao Mo dan Qin Yao tampak sangat sedih, sementara Fang Yuansu dan Ye Guyu tampak murung.